Jadi variabelnya banyak. Nah, saking banyaknya jadi harusnya nggak dipikirin pada saat kelas 12. Dipikirin sejak kelas 10 dan kelas 11 gitu kan. Nah, hal-hal yang bisa dicoba mensiasatinya adalah dengan cara cari informasi sebanyak mungkin gitu. Nah, disinilah sebenarnya banyak anak juga yang malas. Orang tua juga malas gitu loh buat baca Nanya-nanya. brosur, buat nanya gitu kan, buat datang ke univnya kemudian bertanya sama mereka yang jauh lebih paham tentang jurusan tertentu atau program tertentu gitu. Semua yang dilihat di Education Expo itu semua yang sifatnya marketing. Segala sesuatu yang dipoles, segala sesuatu yang dibuat baik kan. Kan nggak ada kayak univ, angka DO di univ kami itu ada sekitar sekian persen gitu kan, nggak ada gitu loh. Selamat datang, kita ketemu lagi dengan Pak Kris. Halo. Ya, apa kabar Pak Kris hari ini? Puji Tuhan baik. Ya, Pak Kris ini seorang dosen dan juga seorang influencer di dunia pendidikan ya, gitu ya. Sering juga ini ya dijadiin orang yang dikonsultasikan ya kalau soal kadang-kadang milih jurusan gitu ya. Karena kan SMA orang tua kadang-kadang bertanya gitu kan, pas nanti kuliah mau memilih jurusan apa gitu ya. Jurusan kuliah. Nah, dan ini mungkin juga penting juga ya buat anak-anak sekarang yang sudah ada di kelas akhir di SMA, juga mungkin orang tua yang sudah ini. Tapi kadang-kadang kalau boleh tanya Pak Kris, sebenarnya sebaiknya kita mikirin jurusan kalau kita memutuskan untuk kuliah ya gitu ya. Sejak kapan ya baiknya kalau ini? Ya baiknya sebenarnya dari kelas 10 ya. Kalau bisa dari kelas 9. Dari kelas 9 ke 10 kan sekarang dengan sistem yang sekarang kan udah milih jurusan ya. Jadi ya makin sini udah harus makin mudah buat memutuskan. Kelas 9 itu nentuin IPA IPS ke kelas 10. Habis itu IPA IPS, setelah itu dari IPA mau jurusan apa, IPS mau jurusan apa gitu ya. Jadi ya idealnya sebenarnya kelas 9. Cuma biasanya kelas 9 tuh udah tahu dari dua rumpun itu IPA IPS mau yang mana. Nah, dari IPA-nya mau jadi apa, ya itu baru ya rekomendasiku sih kelas 10 dan kelas 11. Karena kalau masuk kelas 12 itu di semester 1 udah banyak penerimaan univ swasta. Iya, betul ya. Jadi sudah mulai banyak tawaran-tawaran dan sudah banyak PMDK, udah banyak early bird gitu ya. Nah, itu mungkin. Ya, itu yang perlu disaatin. Jadi berarti sebaiknya sejak awal ya. Berarti udah mulai sebenarnya kalau bisa SMP SMA ya peralihannya di situ sudah udah melihat anak-anak baiknya sudah mulai di sini gitu. Dan kadang-kadang ini kesulitan untuk milih jurusan ya. Kadang-kadang ada jurusan yang udah hype banget gitu ya, sudah ini gitu ya, ada hype banget. Ada juga yang mungkin nggak pernah didengar gitu ya, jurusan asing di telinga gitu ya. Jadi seperti itu. Atau juga mungkin ada yang anaknya suka tapi orang tuanya enggak. Kadang-kadang ada case seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada kasus sebenarnya anaknya nggak pengen kuliah, dia pengen langsung kerja atau mungkin ada kursus keterampilan khusus gitu kan. Nah, gimana Pak Kris untuk mensiasati hal-hal yang demikian? Ya, dalam milih jurusan tuh variabelnya banyak ya. Selain tentunya mungkin tadi yang ditambahin yang Pak Rizdo bilang adalah faktor biaya juga. Dan faktor lokasi. Gitu, ada orang tua yang nggak ngelepas anaknya buat keluar kota, ada yang pengennya dalam kota, ada yang justru supaya merantau ya udah keluar kota gitu kan ya. Jadi variabelnya banyak. Nah, saking banyaknya jadi harusnya nggak dipikirin pada saat kelas 12. Dipikirin sejak kelas 10 dan kelas 11 gitu kan. Nah, hal-hal yang bisa dicoba mensiasatinya adalah dengan cara cari informasi sebanyak mungkin gitu. Nah, disinilah sebenarnya banyak anak juga yang malas. Orang tua juga malas gitu loh buat baca brosur, buat nanya gitu kan, buat datang ke univnya kemudian bertanya sama mereka yang jauh lebih paham tentang jurusan tertentu atau program tertentu gitu. Jadi intinya gini, kita bisa memutuskan sesuatu kalau informasinya banyak. Kalau informasinya sedikit, minim, kita jadi menebak-nebak. Syukur-syukur kalau tebakannya benar. Tapi kalau tebakannya keliru, maka pertaruhannya adalah 4, 5, 6, 7 tahun dia di kuliah kampus ya, gitu di kampus kan. Jadi menurutku cara untuk mensiasatinya adalah cari informasi sebanyak mungkin gitu. Dan itu bisa punya waktu lebih banyak di kelas 10 dan kelas 11. Ya, apalagi sekarang hampir semua terbuka ya informasinya kan. Hampir semua kampus menawarkan banyak informasi seperti apa, profesi yang mungkin di jurusan itu nanti seperti apa gitu ya. Jalur nanyanya pun banyak, nggak cuma lewat telepon, bisa lewat Instagram kampusnya, bisa lewat TikTok kampusnya gitu kan ya. Bahkan dia dilayani di hari Sabtu dan Minggu juga. Bahkan ada satu universitas juga yang sampai fakulti membernya atau dosennya itu sampai dibuat siaga gitu ya kalau ada yang mau nanya gitu. Jadi banyak udah sangat terbuka. Bahkan ada juga bukan cuma di Indonesia ya, ada juga yang langsung memilih untuk kuliah keluar. Betul. Gitu. Sejak S1. Jadi dipikirkan dan ini. Tapi kadang-kadang ya, maksudnya gini,
mungkin terkait minat dan bakat, tapi juga mungkin ada beberapa yang mungkin ada gap informasi ya antara orang tua, antara anak, dan juga mungkin sebenarnya apa yang disajikan oleh perkuliahan itu sendiri gitu. Nah, mengkomunikasikannya biasanya seperti apa, Chris? Kadang-kadang misalnya gini, ada anak yang saya pernah kasus ya, ada temen yang waktu itu aktuaria, kan jurusan yang masih sangat baru waktu itu kan, orang nggak tahu itu apa, ini apa gitu kan, itu yang hitung-hitung ya, atau yang asuransi ya, mikirnya gitu. Padahal ternyata itu konsultan yang cukup menjanjikan ya profesinya waktu itu. Dan mungkin nggak semua orang-orang kan juga, apalagi beberapa dari daerah kadang-kadang pengennya taunya dokter, hukum, insinyur, udah gitu ya, gitu. Sama polisi, TNI gitu kan gitu. Nah, mensiasati kesenjangan informasi itu biasanya seperti apa, Pak? Ini yang sempat saya kasih tahu di salah satu sekolah, kalau nggak salah ISMAK 1 Penabur ya, pada saat anak-anak lagi Education Expo, jadi universitas itu open house lah, jadi ISMAK 1 bikin open house. Kemudian orang tuanya dikasih seminar, lalu saya kasih suggestion sama orang tuanya untuk abis ini event selesai jam 2 atau jam 1 siang, nggak usah kembali ke tempat kerja, nggak usah pulang ke rumah, cari tempat makan, kemudian makan sama anak, kemudian anaknya ngobrol. Tadi ngapain aja, mama atau papa dapat informasi ini dari Pak Kris, kemudian kamu dapat informasi apa aja, baru coba kita lakukan. Jadi hal praktis yang bisa dilakukan adalah orang tua harus nanya aktif sama anaknya. Hari ini kan anak-anak berubah ya, hari ini menjadi presiden, besok jadi pilot, besok jadi gamer gitu ya, banyak berubah. Jadi harus bikin, kalau dalam istilah Kristen itu mesbah keluarga lah, dimana keluarga itu bisa ngobrol bisa gitu sharing, kan, bisa sharing, bisa ngobrol. Dan saat yang tepat sebenarnya pada saat Education Expo gitu. Jadi pada saat sekolahnya pasti ada, apalagi kalau Penabur tuh pasti ada sekitar bulan September. September, Oktober sekolah akan ngundang kampus untuk bikin booth. Kemudian anak-anak akan melihat gimana. Nah, saat itulah orang tua kalau bisa off kerja, usaha juga ditutup dulu kalau dia punya toko gitu ya. Kemudian habisin waktu 1 hari betul-betul dengan anaknya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah jarang banget orang tua yang lakukan ini, tapi saya menemui beberapa di tempat saya ngajar. Ketika orang tuanya ngajak anaknya ke kampus, jadi betul-betul secara fisik datang ke kampus untuk ngelihat suasananya kayak apa, lihat kantinnya, lihat orang belajar apa. Kemudian kalau dia kenal dengan dosen di situ, bisa diajak tur lab atau ngelihat apa yang dipelajari gitulah. Dan syaratnya adalah orang tuanya harus punya waktu sama anaknya. Dua hal itu kan, ya nggak bisa. Bisa ya. Ada momen-momen yang memang harus spend time ya, karena kan itu menyangkut masa depan sampai 5, 6, 7 tahun ke depan. Betul. Ya, seperti itu. Dan seumur hidup kalau dia berkarir di bidang itu. Dan itu bukan biaya yang sedikit ya, gitu. Apalagi banyak hal mungkin yang dikorbankan waktu karena mungkin pergi keluar atau pergi ke tempat lain gitu. Jadi sesuatu yang memang harus dipikirkan dengan serius dan dikasih waktu luang yang besar untuk dibicarakan ya, seperti itu. Nah, Pak Kris, kadang-kadang ada jurusan-jurusan tertentu yang mungkin kita masih sangat ini ya, terutama kadang-kadang yang dari luar negeri ya, kadang-kadang. Jadi ada beberapa jurusan-jurusan yang kadang-kadang mungkin kok di mata orang tua kok kayaknya apa gitu, kayak culinary industri gitu ya, kayak mungkin sudah advertising yang di bidang iklan digital atau hal-hal yang mungkin belum kebayang oleh kita kadang-kadang ya gitu. Dan kadang-kadang informasinya juga membuat kita kayaknya belum tahu juga ini, belum gitu kan. Nah, hal-hal yang demikian biasanya kalau terjadi kita baiknya nyari informasi seperti apa, atau kan kadang-kadang ada tuh ya jurusan ini kayaknya bakal tren dalam 5 tahun ke depan. Nah gitu. Ada prediksi kayak gitu kan kadang-kadang gitu ya. Maksudnya karena nggak semua orang tua punya latar belakang pendidikan dalam artian bahwa ngerti soal prediksi ini ya, futuristik lah katakan gitu. Nah, kalau Pak Kris menyiasati seperti apa? Kalau ada promo-promo atau ada hal-hal yang kadang-kadang kurang kita ketahui tapi memang kayaknya punya potensi gitu. Ya, yang pasti buat orang tua dan anak adalah semua yang dilihat di Education Expo itu semua yang sifatnya marketing. Segala sesuatu yang dipoles, segala sesuatu yang dibuat baik kan. Kan nggak ada kayak univ, angka DO di univ kami itu ada sekitar sekian persen gitu kan, nggak ada gitu loh. Ini toilet kami yang tidak terlalu terawat kan, nggak. Semuanya dikasih yang hal-hal yang baik kan. Jadi itu sebagai gerbang pertama untuk tahu hal-hal yang memang ditonjolkan atau yang dijadikan buat brand atau marketing dari kampus atau jurusan tersebut ya. Tapi setelah itu ya orang tua harus cari tahu sendiri. Bener nggak sih apa yang dibilang gitu kan. Nah, cari tahunya adalah bisa misalnya lewat YouTube, lewat medsos, dimanapun ya gitu. Nah, tapi kalau aku bisa komentarin yang Pak Resdo bilang tentang jurusan yang 5 tahun ke depan bakal hype gitu ya. Satu, nggak ada yang tahu soal masa depan. Yang kedua, klaim seperti itu menurut saya terlalu bombastis atau terlalu menjual ya. Menurutku yang paling penting adalah skill apa yang dibutuhkan, bukan jurusannya gitu loh. Jurusan itu bisa berubah kan. Kayak sekarang muncul jurusan baru kayak energi terbarukan, renewable energy. Dalamnya ada electronics, ada material, dalamnya ada matematik, ada industri, semuanya kan. Nah, yang harus kita lihat adalah ini belajar apa aja ya, kemudian skill apa yang ditawarin gitu loh. Ya, jarang banget orang tua yang nanya. Contoh ya, buat
yang ada di expo atau apapun ya. Nah ini mungkin tips buat orang tua dan anak juga. Coba tanya sama ambasadornya biasanya yang jadi mempresentasikan, tanya. Biasanya pada nggak bisa jawab. Berapa persen kerja kelompok di jurusan itu? Biasanya nggak bisa jawab. Mereka nggak tahu berapa banyak. Kerja kelompok isinya apa? Communication skill, kerjasama dalam tim. Kadang mereka nggak bisa jawab. Berapa banyak kerja praktek lapangan di situ? Ada yang bisa jawab 2 SKS, 3 SKS. Ada berapa banyak praktikum? Nggak banyak gitu loh. Ya, nggak banyak yang bisa jawab hal-hal yang sebenarnya lebih fundamental dibandingkan dengan kursinya, dengan mejanya yang bagus, gitu ya. Dengan TV yang bisa ditulis-tulis gitu loh. Jarang banget gitu kan. Lalu bisa tanya juga setelah lulus kayak gini, apakah kekuatan alumninya itu kuat di situ, sehingga jaringannya, ya kan, sehingga anaknya bukan berarti mudah dapat orang dalam, tapi bisa dapat favor gitu loh. Exposure si anak itu terhadap dunia industri kan jauh lebih luas. Nah kayak gitu tuh jarang ditanyain. Yang ditanyain adalah biaya, pasti itu adalah concern orang tua, fasilitas, ya kan, kemudian lokasi, kemudian ada apa aja di dalam. Tapi di dalamnya itu jarang banget ada yang nanya berapa banyak kerja kelompok di sini, berapa banyak kerja lapangan di sini. Berapa banyak anak saya ada ujian yang misalnya individu atau kelompok kayak gitu sih. Terus tadi kualitas jaringan alumni dan segala macamnya itu jadi sesuatu yang penting juga untuk dipikirkan bersama-sama, karena memang bisa jadi mungkin anak-anak saat kuliah di situ tidak akan berprofesi di situ, mungkin juga kan ya. Mungkin juga. Jadi kan paling enggak tadi ada hal-hal yang sifatnya lebih fundamental seperti skill tadi ya yang dibentuk di sana seperti apa. Itu kayaknya jadi pertimbangan yang penting ya buat orang tua dan anak-anak saat menentukan jurusan kampusnya yang di mana gitu. Jadi itu yang sesuatu yang penting. Ada lagi nggak Pak kira-kira sesuatu yang memang kayaknya ini tidak boleh dilupakan nih dalam hal kita menentukan jurusan? Tanyain berapa jumlah mata kuliah yang menyediakan open-ended project. Itu seperti apa tuh? Open-ended project. Bedanya open-ended project dengan kuliah yang konvensional adalah kalau kita ujian yang konvensional adalah ada skornya. Jelas skornya berapa. Tapi open-ended project itu adalah based on project, bikin sesuatu. Selesai projectnya, indikatornya selesai. Indikatornya juga ada. Kemudian jawabannya tuh bisa banyak gitu, ya kan? Kayak di jurusan saya misalnya di Mekatron, misalnya tema sekarang smart home, bebas lah mau bikin apapun, yang penting tentang tema rumah cerdas, apapun dia bisa buat kan. Tapi kalau saya bikin dalam ujian itu kan jelas. Poin 1, poin 1 25, poin 2 25. Yang teknikal penting. Cuma orang tua tuh jarang nanyain berapa banyak mata kuliah yang open ended. Biasanya pada nggak bisa jawab. Intinya gini loh, semua hal yang ada di brosur, semua hal yang ada di presentasi, itu semuanya yang dipoles, yang dipermak supaya bagus, dan itu nggak salah. Itu nggak salah. Itu yang bagus harus ditonjolkan kan. Tapi coba tanya yang nggak ada di situ, yang biasanya nggak kebayang. Sebelum punya pengalaman untuk bertanya tentang kerja kelompok, bertanya tentang open ended project, bertanya tentang hal-hal yang kira-kira yang bisa lebih banyak anaknya tuh terekspos gitu loh di situ. Ini penting ya, karena memang jadi sesuatu yang harus dipikirkan untuk rencana ke depannya, dan bisa jadi kita perlu juga konsultasi dengan orang-orang yang pernah di sana atau ini ya. Jadi ini, dan itu jadi sesuatu yang harus jadi masuk dalam pertimbangan kita seperti itu gitu. Dan apalagi ke depan kayaknya sejak kampus Merdeka juga ada kemungkinan anak ngambil mata kuliah lain dan ini ya. Betul. Gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa jadi potensi juga. Apakah lingkungan kampus secara keseluruhan memang mendukung itu, bukan cuma jurusannya ya? Iya betul. Iya, program itu dibuat oleh kementerian untuk mengakomodasi semua skill yang anak-anak atau mahasiswa nggak dapetin di jurusannya. Tapi dengan syarat yang lumayan sih, ada SKS, ada apa gitu kan, dan mereka bisa konversi magang atau kerja itu beberapa jam atau beberapa bulan itu dikonversi jadi SKS gitu. Itu kan salah satu fitur juga kan? Iya betul. Bisa jadi semacam ini ya, mengubah cara kita belajar juga untuk kedepannya, dan jadi potensi yang ada skill tertentu. Yang penting tadi itu ya, secara fundamental skill apa sih sebenarnya yang ditawarkan ya? Bukan cuma sekedar jurusannya apa, profesinya di mana, fasilitasnya apa gitu. Tapi apa yang ditawarkan lewat program pembelajaran itu. Makasih banget Pak Kris sudah berbagi di channel ini ya. Ini jadi satu hal yang baik dalam menentukan nanti mungkin teman-teman dan juga orang tua yang sedang mempersiapkan anak-anaknya yang mau kuliah ngambil jurusan gitu ya, dan apa yang mau dijadikan pertimbangan untuk kita memilih atau memilih jurusan tertentu di kampus mana dan di kota mana ya nanti untuk itu seperti itu. Terima kasih waktu sudah berbagi, terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa untuk simak terus obrolan dalam channel ini. Ini semua memberi inspirasi buat kita semua bagi dunia pendidikan kita semua. Dadah.